Pikiran adalah medan pertempuran. Kalau kita tidak jaga pikiran, kalau kita tidak kasih makan pikiran jiwa kita dengan sesuatu yang benar, kita akan sangat mudah dibohongi sama dia. Dan semuanya itu kebohongan dia yang membuat manusia jadi depresi. Saya melihat banyak orang depresi karena tidak mengelola pikirannya dengan benar. Karena tidak tahu firman, karena tidak ngerti yang namanya janji Tuhan. Betul, hidup ini susah karena kita tidak lihat Tuhan secara fisik. Tetapi Tuhan katakan lebih baik, lebih berguna kalau aku pergi. Supaya Roh Kudus itu aku bisa wariskan kepadamu. Buka sama-sama saya dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, perhatikan kalimat ini, di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Instruksi untuk tidak makan buah ini diberikan kepada pria, bukan kepada wanita di awal, di Kejadian 2. Berarti pria sudah memberikan instruksi ini sudah disampaikan kepada wanita, kepada istrinya. Kepada, kalau Alkitab katakan bahasanya perempuan. Tetapi masalahnya pria itu ada di sini. Nanti kita baca seterusnya, prianya ada di situ. Dan waktu kebohongan itu terjadi, berarti prianya ngangguk-ngangguk. Iya sih, iya benar, iya. Jadi dia tidak memvalidasi bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang mutlak, absolut. Dia mendorong istrinya untuk tidak lakukan itu, jangan mau termakan sama kebohongan iblis. Dia tidak lakukan itu, dia ada di situ dan dia diam saja. Dan bahkan dia mengamenkan kebohongan itu. Ya, ini yang terjadi. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kebohongan pertama yang dicatat di Alkitab, dosa yang pertama maksudnya yang dicatat di Alkitab adalah kebohongan. Dosa terakhir yang didokumentasikan di Alkitab, di kitab Wahyu juga adalah kebohongan. Ya, itu sebabnya Alkitab penuh dengan narasi dan pemberitahuan kepada kita semuanya bahwa iblis itu sebenarnya saat ini, posisi dia saat ini, dia sudah tidak bisa berbuat apapun kecuali hanya berbohong kepada kita. Ada 4 hal yang dia lakukan setiap hari. Dia akan mematahkan semangat kita, dia akan mencobai kita, dia akan menuduh kita dan membohongi. Itu aja, 4 itu. Dan dia akan serang pikiran kita. Dan hanya itu yang dia bisa serang. Itu sebabnya pikiran adalah medan pertempuran. Kalau kita tidak jaga pikiran, kalau kita tidak kasih makan pikiran jiwa kita dengan sesuatu yang benar, kita akan sangat mudah dibohongi sama dia. Dan semuanya itu kebohongan dia yang membuat manusia jadi depresi. Saya melihat banyak orang depresi karena tidak mengelola pikirannya dengan benar. Karena tidak tahu firman, karena tidak ngerti yang namanya janji Tuhan. Betul, hidup ini susah karena kita tidak lihat Tuhan secara fisik. Tetapi Tuhan katakan lebih baik, lebih berguna kalau aku pergi. Supaya Roh Kudus itu aku bisa wariskan kepadamu. Waktu dia ada di dunia, dia terperangkap dalam tanda kutip di dalam casing tubuh manusia. Dia tidak bisa hadir karena dia harus konsekuensi dengan kehadirannya sebagai manusia. 100% manusia, 100% Tuhan. Mujizat tetap terjadi karena dia anak daripada Bapa di sorga. Dikatakan dia adalah anak domba Allah. Mujizat terjadi, tetapi dia tetap harus konsekuensi. Karena firman-Nya selalu melebihi namanya. Jadi semua yang keluar dari mulutnya, dia selalu adalah Allah yang penuh dengan konsekuensi. Ketika dia katakan mati, kalau kamu makan itu kamu mati, itu artinya kamu akan mengaktifkan kematian. Kematian sejak awal sudah ada, tetapi kematian itu tidak berkuasa atas manusia. Jadi ketika Tuhan katakan kamu nanti pasti mati, you will surely die, itu artinya kamu akan mengaktifkan kematian. Dan Tuhan tahu bahwa akibat daripada itu nanti terjadi proses pengorbanan yang luar biasa ngejelimetnya. Dan dia tidak bisa tarik itu kembali, dia katakan, aduh kenapa kamu makan? Kita ulang ya, besok kamu jangan gitu lagi ya. Jadi supaya aku gak usah kirim anakku yang tunggal, udah gini aja udah, besok jangan loh ya. Gak bisa. Karena Tuhan tidak ciptakan robot, Tuhan ciptakan manusia. Dan risiko terbesar ketika diciptakan manusia adalah dia memberikan kehendak bebas kepada manusia. Itu risiko terbesar. Dan manusia memilih untuk tidak ada di dalam perintah atau otoritas Tuhan. Dan kalau kita pelajari dengan lebih dalam lagi, akhirnya terjadilah proses pengorbanan Kristus di kayu salib. Itu sebabnya Roh Kudus ketika hadir, dia menjadi maha hadir.
Tuhan sekarang ketika dia naik ke surga, dia langsung jadi maha hadir. Dan rohnya ada di setiap kita anak-anaknya. Dan semua pewahyuan, semua kebenaran diberitakannya sama kepada kita. Karena kita punya Bapa satu. Itu sebabnya rugi kalau kita nggak ngerti. Rugi. Saya sama adik-adik saya, kita punya pemahaman yang sama tentang papa kita, almarhum papa. Dia sudah dipanggil Tuhan. Kita punya pemahaman sama, pengalamannya berbeda-beda. Kita juga punya pengalaman sama Tuhan berbeda-beda, tetapi pemahamannya sama. Kalau ditanya adik-adik saya, pasti ngomongnya sama saya, karakter papa seperti apa? Pasti ngomongnya sama. Dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang suka ketawa-ketawa, dia adalah orang yang selalu kalau kita masuk ke rumahnya dia selalu hai, mukanya selalu begitu. Dan kalau ditanya sama mereka, pernah marah nggak apa-apa? Pasti mereka jawabannya sama, pernah, cuman sekali. Kenapa? Ketika kita berdoanya tidak serius. Dia adalah orang yang ketawa-ketawa, dia mewariskan sesuatu yang luar biasa. Sama semuanya. Dia cuman marah ketika kalau kita berdoa malam hari, kita berdoa. Dulu kan kalau waktu masih SMA berdoanya kan asal-asalan. Dikasih giliran lah sama dia. Billy berdoa. Cuman saya mau Roh Kudus yang ngerti. Wah, tiba-tiba nih. Ada mukanya di depan saya. Orang yang gak pernah marah. Orang yang kalau di rumah itu, yang sangat disiplin tuh sebenarnya mama. Bahkan kalau mama disiplinnya terlalu keras sama anak-anak, dia suka bilang ini, sudahlah. Dia suka gitu. Itu papa saya itu begitu. Sangat intim dengan anak-anaknya. Bukannya berarti dia manja anak-anaknya, bukan. Ketika sedang berdoa, ketika sedang mesbah keluarga, dia gak main-main, dia kasih tunjuk taringnya. Dia tiba-tiba ada di muka saya di sini, dia teriak di depan saya. Saya gak pernah dengar papa saya teriak. Siapa yang suruh berdoa seperti begitu? Langsung saya terkaget-kaget saya. Ulang doanya. Kamu bisa main sepanjang hari, giliran suruh doa cuma sebentar, main-main di hadapan Tuhan. Hormati hadir. Dia ngamuk di depan saya. Langsung saya berdoanya, apalagi besoknya, waktu adik-adik saya disuruh berdoa, semuanya bagus-bagus doanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang luar biasa. Bukan berdoa untuk Tuhan, berdoa supaya papa saya, dia validasi sama papa saya. Bapak Ibu tahu, nilai itu saya turunkan kepada anak-anak saya. Kita kalau mau menjadi orang tua yang berhasil ya, kan dikatakan didik anak-anakmu. Dan jangan bangkitkan amarah di anak-anakmu. Didik dengan kasih karunia. Kalau mau lihat kita memberikan nilai yang benar dan berhasil kepada anak-anak kita, sebenarnya harus lihat cucu kita nanti. Kalau cucu kita melakukan hal yang sama, kita adalah orang tua yang berhasil. Berarti kita mentrain anak kita untuk mengajarkan hal yang sama kepada anaknya nantinya. Itu yang terjadi. Dan itu yang terjadi waktu saat itu. Dan waktu akhirnya manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa. Kristus melakukan hal yang sama. Dia dipisahkan dari hadirat Bapa, kemudian dia mati fase kematian yang kedua ketika tubuhnya dipisahkan dari roh. Itu pembahasan yang beda lagi. Ya, tapi itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi ketika ini terjadi, sebuah kebohongan terjadi, kemudian manusia kemudian jatuh dalam dosa, yang sangat mengerikan adalah konteks daripada ayat ini. Ya. Manusia ada di dalam kondisi yang lebih daripada sempurna. Lebih daripada sempurna. Kok bisa jatuh dalam dosa? Manusia diberitahu begini, ya. Allah mengetahui, pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dikasih tahu sebuah kondisi begini, ada sesuatu dimensi, level yang baru, yang kamu nggak tahu bahwa Tuhan sedang menyimpan sesuatu dan dia tidak kasih sama kamu. Dihembuskan sebuah nafas kebohongan yang mengatakan begini, kamu nggak cukup hidupmu, ada sesuatu lagi yang lebih yang kamu nggak tahu, coba deh. Gak cukup hidupmu, bayangin loh, kondisi manusia kalau digambarkan saat itu lebih daripada sempurna. Kata sempurna gak cukup, lebih daripada sempurna. Kenapa? Karena ada di Eden, Eden itu artinya hadirat Tuhan. Manusia gak butuh tata ibadah saat itu. Manusia bercengkerama dengan Tuhan, langsung direct access sama Tuhan. Itu saat itu seperti begitu. Kok bisa iblis bisa menemukan celah untuk menjatuhkan manusia dengan kebohongannya? Dan siapa yang pernah berpikir bahwa modus operandi ini tidak akan dilakukan lagi? Di dalam kondisi kita yang jauh daripada sempurna. Jadi dia menghembuskan sebuah kebohongan bahwa kondisimu gak cukup. Ketika dihembuskan kondisi gak cukup, otomatis manusia tidak mengucap syukur. Jadi akibat dosa pada awalnya, itu karena manusia tidak mengucap syukur. Saya gak akan bahas itu, saya udah pernah bahas itu. Ya, ada kuasa di balik ucapan syukur. Jadi kita harus paham akar daripada dosa. Ya, akar daripada dosa yang pertama, itu karena manusia tidak mengucap syukur. Itu sebabnya ada kuasa di balik ucapan syukur. Makanya kalau konseling orang-orang yang jatuh dalam dosa misalnya, ujung-ujungnya pasti awalnya gak ngucap syukur. Seorang suami yang berselingkuh, dia gak mungkin besoknya langsung berselingkuh ketika ditawarkan sama iblis sebuah dosa. Dia tidak akan lakukan itu. Ingat, pohon ini tadi dicatat ada di tengah-tengah taman. Penulis kitab Kejadian mengatakan bahwa pohon ini setiap hari dilewati sama manusia. Dan dosa tidak pernah kelihatan menarik.
Di titik ketika manusia percaya sama kebohongan iblis, yang terjadi adalah di ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dimakan dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dari tadi ada di situ suaminya. Mengiyakan semua kebohongan dan memvalidasi semua kebohongan dan katakan, iyalah emang bener sih, udah makan aja lah gitu. Dan suaminya pun memakannya. Ya, perhatikan kebenaran ini. Di momen, di hari iblis mulai menghembuskan nafas kebohongan, hati-hati. Karena dia akan mulai dengan memberikan rasa tidak cukup. Dosa selalu mulai dari situ. Seorang sekretaris di kantor dilewati sama seorang pria, seorang suami lah. Gak pernah kelihatan menarik. Apalagi pria ini anak Tuhan misalnya. Gak akan disuruh selingkuh, besok kamu selingkuh ya sama wanita cantik di kantor. Gak akan, dia gak mau lakukan. Dihembuskannya pelan-pelan kebohongannya, modus operandinya masih sama. Jadi ketika saya bertanya sama pria yang jatuh dalam dosa, awalnya gimana sih Pak? Coba jelasin. Mulai lihat istrinya bangun pagi, istrinya mulai suka ngorok. Kenapa istriku jadi suka gini ya? Dulu gak kayak gini. Nah, mulai dihembuskan nafas-nafas kebohongan, rasa gak cukup. Tiba-tiba satu hari lagi lihat begini. Kenapa setelah 15 tahun menikah, anak udah 3, badannya jadi gembul gini ya? Gak seperti sekretaris di kantor, dulu 15 tahun lalu gak gini loh dia. Dikasih nafas-nafas kebohongan. Dia mulai banding-bandingin sama sekretaris di kantor. Yang setiap hari dilewati sama seperti pohon di tengah-tengah taman. Di hari dia mulai percaya sama kebohongan iblis. Dia mulai percaya bahwa hidupnya gak cukup. Hidupnya gak cukup dengan seorang istri yang sudah bersama-sama dengan dia membantu hidupnya dia. Di hari itu ketika dia masuk kantor, tiba-tiba sama seperti pohon itu. Tiba-tiba sekretarisnya kelihatan menarik. Itulah dosa. Dosa berseliweran di mana-mana. Tetapi jika kita mengisi hidup kita dengan ucapan syukur, dosa tidak akan pernah kelihatan menarik. Itu kuncinya. Kita harus bongkar semua akar dosa, supaya kecenderungan-kecenderungan dosa kita bisa kita lawan dalam nama Tuhan Yesus. Karena kecenderungan dosa sampai hari ini masih ada. Masih ada. Ya, coba lihat dulu sekarang 1 Yohanes 2 ayat 16, nanti kita balik lagi. Sebab semua yang ada dalam dunia, perhatikan ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Yuk katakan bersama-sama saya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya, sekarang hafalin ya, 1, 2, 3. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Sekarang balik lagi ke Kejadian 3 ayat 6. Coba lihat. Alkitab kita ditulis dalam kurun waktu 1400-1500 tahun oleh orang yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, dalam bahasa yang berbeda-beda, dalam kultur yang berbeda-beda, semuanya nyambung. Itu makanya itu adalah buku kehidupan, buku manualnya Tuhan. Manual artinya buku pikiran daripada sang pabrik, sang pencipta, sang Elohim. Kalau buka beli HP baru, pas buka boxnya di paling atas ada buku manual. Dibaca nggak? Pasti nggak, dibuang. Kita langsung ambil HP-nya. Terus kita baru berapa saat setelah itu baru kita tahu dari teman kita, loh bisa begini toh, ada di buku manual, kita nggak berani dibaca. Alkitab adalah buku manual, semua pemikiran daripada sang pencipta ada di situ. Itu sebabnya kalau kita baca itu adalah bengkelnya kita justru di situ. Ya. Seringkali tubuh kita yang sakit, kita buru-buru lari ke rumah sakit. Tapi ketika jiwa kita mulai terganggu dan lain sebagainya, kita diam-diam aja, bahkan kita sembunyiin dari orang. Kita nggak lari ke dealer resmi. Di buku manual dikatakan apa? Kalau terjadi kerusakan, bawa ke dealer resmi. Kalau dibawa ke dealer yang lain nggak dijamin loh. Di dalam kehidupan juga gitu, bawa ke dealer resmi. FA lah, ibadah lah, cari orang percaya lah, minta pendapat, dengar khotbah, baca firman, itu dealer resmi. Tapi seringkali ketika jiwanya mulai rusak, ada kepahitan, ada kejengkelan, menyimpan hal-hal yang buruk di dalam sini. Kita nggak kasih tahu orang, kita diem-diem aja. Kebiasaan dosa, itu jiwanya lagi rusak. Giliran tubuhnya sakit, cepat-cepat lari ke rumah sakit, cepat-cepat ketemu dokter. Tapi ketika jiwanya yang sedang rusak, kenapa nggak diperbaiki? Tubuh, jiwa, dan roh harus dikasih makan makanan yang sehat. Ya. Oke, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kejadian 3 ayat 6, coba lihat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan, keinginan daging. Kemudian dikatakan begini, sedap kelihatannya, keinginan mata. Perhatikan ya, dua hal ini, keinginan daging dan keinginan mata, berbicara tentang buah. Buah berbicara tentang tindakan dan perkataan manusia, buah kehidupan yang keluar, yang kelihatan sama orang. Tindakan dan perkataan. Keinginan daging dan keinginan mata, ya, selalu terpancar dari tindakan dan perkataan. Kemudian perhatikan,
Yang berikutnya, lagi pula pohon, bukan buah nih bicara lagi. Bicaranya bukan buah lagi, pohon. Pohon itu menarik karena memberi pengertian, keangkuhan hidup. Pengertiannya bukan berasal dari hikmat ilahi, tapi dari pengertian tentang pohon itu. Pengertian dosa, pengertian apa yang iblis bohongi manusia pada saat itu. Keangkuhan hidup. Manusia pengen berdiri sendiri, manusia pengen independen daripada Tuhan. Itu yang terjadi. Ya. Nah, ketika ini terjadi, kita harus paham, karena ini akar dosa, ini terjadi udah di mana-mana. Mengancam keluarga, mengancam pernikahan, mengancam gereja Tuhan, mengancam semua kehidupan. Itu sebabnya ketika manusia mengatakan bahwa ada new normal waktu zaman-zaman COVID, saya bilang enggak, new normal udah lama. Saya lahir di dalam keluarga yang sangat Kristen sekali. Dulu tahun 60-an ada pendeta besar namanya Oral Roberts datang ke Jakarta. Dia KKR di Gelora Bung Karno sekarang ya. Dulu namanya Gelora Senayan, saya lupa lah. Tahun 60-an itu papa saya ngurusin dia. Jadi dulu itu kalau di Indonesia itu masih bisa naik ke mobil pickup, kemudian pakai toa yang besar mengumumkan KKR. Hadirilah KKR tanggal sekian. Sekarang nggak bisa timbukin batu sekarang. Dulu bisa. Dulu wah keliling-keliling kota semuanya gitu. Papa saya tuh begitu tuh. Dia ngurusin sampai akhirnya karena dia betul-betul menjalin hubungan yang baik, saya dikirim tahun 86 ke sekolahnya dia, Oral Roberts University. Sekolah yang sangat baik, sekolah yang sangat bagus. Universitas Kristen lah gitu ya. Fakultasnya banyak di dalamnya. Saya berontak, saya nggak mau sekolah di situ. Saya bilang apa? Saya bilang ini, enak aja sekolah harus ibadah tiap minggu. Kalau nggak ibadah, denda $50. Saya belum bertobat soalnya. Enak aja, lagi pacaran, lagi dating keluar, jam 11 harus pulang, masuk asrama, kalau nggak didenda $50. Wah berontak. Saya telepon rumah, saya nggak mau sekolah di sini. Saya mengeluarkan diri saya dari situ. Saya merasa rugi sekali. Di saat saya masih hidup dalam dosa, saya melihat di depan mata saya, negara Amerika yang merupakan negara yang takut sama Tuhan. Saya nggak pernah lupa kalau hari Sabtu suka disiarin di acara televisi, kalau nggak salah dulu namanya C-SPAN, kalau nggak salah itu nama channelnya. Itu pendeta-pendeta diundang ke White House, disuruh tumpang tangan di atas presiden Amerika. Bukan sekedar tumpang tangan di bahu loh, kepala. Beberapa kali presiden Amerika pegang tangannya hamba Tuhan ditaruh di kepalanya. Doakan saya. Saya butuh hikmat Tuhan, negara yang takut sama Tuhan. Di deklarasi independen mereka tahun 1776 ada ayat-ayat Alkitab. Dan akhirnya yang terjadi apa? Mulai distorsi. Manusia mulai mengalami sebuah keangkuhan hidup. Manusia mulai datang, kelompok yang pro aborsi mulai datang kepada pemerintahan yang waktu saat itu dipimpin sama partai liberal atau demokrat. Legalkan kami. Kenapa? Jadi gini, berdasarkan keangkuhan hidup, manusia mau memisahkan hidupnya dari Tuhan. Supaya melegalkan, memvalidasi keinginan daging dan mata. Keinginan daging dan matanya apa? Seks bebas. Kami mau melakukan seks bebas, kalau sampai terjadi hamil, kami diperbolehkan dan legal untuk melakukan aborsi. Jadi supaya melegalkan buah tindakan kami, ya keinginan daging dan keinginan mata, sekarang pohon-pohon adalah rumah daripada buah. Rumahnya daripada supaya memvalidasi seks bebas adalah undang-undangnya. Itu pohonnya, rumahnya, keangkuhan hidupnya. Jadi mereka datang dan akhirnya terjadilah debat keras di Kongres. Yang tadinya takut sama Tuhan mereka katakan, ini kan hak asasi manusia, hargai dong mereka. Singkat cerita, aborsi dilegalkan. Pohonnya dilegalkan. Supaya keinginan daging dan keinginan mata bisa dilakukan. Oh nggak tinggal diam, kelompok LGBT datang. Aborsi kok boleh? Kita juga boleh dong, kan hak asasi manusia. Kita juga mau keinginan daging dan keinginan mata kita disahkan untuk menjalin hubungan sesama jenis, bahkan menikah sesama jenis. Legalkan dong pohonnya, legalkan dong undang-undangnya berdasarkan apa? Keangkuhan hidup. Mau independen dari Tuhan. Sekarang semua provinsi di Amerika melegalkan perkawinan sesama jenis, bahkan boleh mengadopsi anak. Saya beberapa tahun yang lalu lihat sendiri di depan mata saya. Saya lagi berjalan di sebuah kota di dekat Las Vegas lah ya. Ada sebuah gereja kaca lah. Dari jauh luar biasa bagusnya. Gerejanya kaca semua pokoknya. Dari ibadah di dalam tuh kelihatan. Saya lagi jalan sama istri saya bilang, wow ada pernikahan karena hiasannya luar biasa. Saya mendekat, saya lihat sendiri. Yang menikah tuh perempuan sama perempuan. Saking kagetnya, saya ke belakang gereja dong. Mau tanya sama majelisnya. Karena ada yang berdiri di belakang gereja. Saya tanya, itu beneran tuh? Maksud saya nggak salah lihat nih, itu wanita sama wanita. Atau saya mikir ini lagi drama, lagi apa, itu beneran pernikahan. Tahu nggak dibilang apa? Iya. Terus tahu nggak dibilang apa? Hebat ya, terobosan katanya. Hampir saya jitak loh palanya. It's a breakthrough, right? Dia bilang gitu. Hebat ya, gereja sekarang ya udah bisa gitu ya. Itu yang terjadi. Sekarang sudah mendekati Indonesia. Kita puji Tuhan loh.
Kita ada NU di sini yang jadi bentengnya. Yang nggak mungkin lah pasti pernikahan sesama jenis itu bisa masuk Indonesia. Udah dekat, udah dari Taiwan sudah dilegalkan, Australia sudah legalkan. Akhirnya relativisme, semua yang manusia lakukan rame-rame dianggap benar. Itu yang terjadi. Itu akar dosa makanya. Itu mengancam keluarga demi keluarga. Mengancam pernikahan demi pernikahan. Udah biasa soalnya. Anak saya baru lulus kemarin bulan Desember, sekolah di sana. Sekarang baru mulai pekerjaan. Dia bilang gini sama saya kemarin, waktu 3 hari lalu dia telepon saya, Dad, tolong doain. Aku diterima di sebuah pekerjaan, dan aku melawan arus. Aku ini minoritas. Aku ini orang benar di sini ini minoritas. Aku nggak bisa sembarangan ngomong bahwa aku tidak setuju sama LGBT. Aku bisa dipersekusi di tempat pekerjaan. Karena relativisme, semua orang sudah menganggap itu biasa. Bahkan di dalam acara televisi ketika ada seorang yang saya tahu ini orang, ya saya suka menonton basket ya. Jadi ada sebuah acara yang membahas tentang basketball lah, tentang basket. Ada seorang wanita di situ, salah satu narasumbernya yang punya istri menikah dengan sesama jenis. Saya tahu. Karena saya suka liatin Instagramnya, dia terkaget-kaget juga gini. Karena ini orang public figure lah. Itu di panelnya ngomong gini, udah biasa di TV ngomong gini. Gimana istrimu, apa kabar? Oh baik, salam ya. Terjadi di TV. Jadi orang yang nonton, oh udah biasa. Itu terjadi. Itu baru minggu lalu saya nonton. Saya sampai geleng-geleng kepala, luar biasa ya dosa ini ya. Di mana-mana udah. Karena apa? Keangkuhan hidup. Nah gara-gara itu, gara-gara akar-akar dosa ini, timbullah kecenderungan-kecenderungan manusia. Yang ada sampai hari ini. Jadi itu yang saya mau sampaikan supaya kita hati-hati. Yang pertama adalah ini, coba lihat ya. Kejadian 3 ayat yang ke-7. Yang pertama ini. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ini yang terjadi. Yang pertama yang terjadi adalah kecenderungan dosa, manusia malu sama kesalahannya, manusia jadi munafik. Dualisme. Terjadi dualisme. Kepribadian. Saya di gereja adalah pribadi seperti ini, saya di belakang gereja tidak ada orang lihat seperti itu. Beda. Dunia gereja saya sama dunia pekerjaan saya beda. Padahal manusia diciptakan diberikan awalnya marketplace. Belum ada semak, belum ada tumbuh-tumbuhan di bumi, karena belum ada hujan, karena belum ada manusia yang mengelolanya. Manusia diciptakan diberikan marketplace, diberikan tempat pekerjaan. Itu ladang misi loh. Manusia ketika diciptakan gak pernah dikasih gereja, dikasihnya ladang misi, yaitu tempat pekerjaannya dia. Jadi besok nanti hari Senin ketika kita membuka tempat usaha atau masuk ke tempat pekerjaan kita, itu ladang misi. Apa yang kita belajar di gereja, tularkan budaya kerajaan sorga di situ. Jangan kejar gaji, jangan kejar income, kejar kebenaran firman Tuhan di situ. Kenapa saya ada di situ? Untuk mewarnai dunia dengan kebenaran firman Tuhan. Baru segala sesuatu ditambah-tambahkan. Yang dikejar itunya. Nah, ini yang terjadi. Ketika manusia malu, manusia jadi munafik. Manusia menutup kemaluannya dengan daun pohon ara. Daun pohon ara itu adalah lambang. Alkitab penuh dengan lambang dan simbol. Coba sekarang kita baca di Matius pasal yang ke-21 ayat 19. Firman Tuhan katakan begini, dengan jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Kita mungkin bingung kalau baca ini. Maksudnya apa? Yesus cuma lihat banyak daunnya, buahnya nggak ada, dikutuk pohonnya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, pohon ara mempunyai karakter berbuah dulu baru berdaun. Saya ulang ya, bagi yang belum ngopi mungkin lewat barusan. Pohon ara adalah pohon yang berbuah dulu baru berdaun. Berarti kalau daunnya sudah rindang, otomatis sudah harus ada buahnya, paham ya? Jadi itu adalah sebuah pelajaran yang Yesus lagi kasih tahu sama murid-muridnya. Lihat. Ya, guys, sini lihat. Ini pohon ara, lihat ya. Ini daunnya udah banyak nih. Harusnya udah ada buahnya. Yuk kita lihat yuk. Nggak ada buahnya. Dikutuk. Jadi daun pohon ara adalah lambang kemunafikan. Lambang kemunafikan. Itu sebabnya Bapak Ibu nggak bisa validasi saya dengan keberadaan saya di atas mimbar. Nggak bisa. Karena kalau lihat saya di gereja, ya beginilah saya di gereja. Harus kalau mau validasi saya harus tanya sama istri saya, kedua anak saya sama kedua mbak yang kerja sama saya. Yang satu udah 23 tahun kerja sama saya, seumur anak saya. Validasi saya sama mereka. Kalau Billy lantang dalam tekanan, kalau di rumah, dia ngapain sih? Apakah sama seperti di mimbar atau tidak? Harus tanya sama mereka. Gak bisa. Lihat saya cuman hari ini gak bisa. Karena banyak orang munafik. Seorang ibu-ibu diakonis gereja, saya gak tahu pernah cerita di sini atau tidak, nganterin saya ke mobilnya, bilang, Pak pakai mobil saya sama supir saya. Ibu gak ikut, enggak. Saya baru jalan 10 menit sama supirnya berduaan, tiba-tiba supirnya nangis di dalam mobil. Pak ada kerjaan gak Pak buat saya? Kaget dong saya.
Mobilnya bagus loh, kan gajinya pasti bagus. Kenapa mas? Setiap hari saya dianjing-anjingin pak, dianjing-anjingin. Belok kiri salah anjing, belok kanan salah anjing, sampai saya mimpi anjing pak. Kaget saya. Yang bener mas, sama siapa mas dianjing-anjingin? Lo sama ibu yang tadi. Yang bener mas itu ibu saya udah kenal lama, dia orangnya baik mas. Pak, bapak kalau nggak percaya tanya sama pembantu di rumah pak. Dia anjing-anjingin pak. Sampai anjing di rumah juga takut sama ibu pak. Dan waktu saya bilang itu orang baik, saya nggak pernah lupa dia bilang gini, Pak kalau hari Minggu pak dia baik pak. Kalau udah Senin sampai Sabtu pak ngeri pak. Makanya saya kalau kerja hari Minggu kayak hari ini pak ngantar bapak saya seneng pak. Saya ngomong gini saya ketakutan karena besok hari Senin pak. Saya berharap tiap hari Minggu kan nggak mungkin pak. Pak tolong ingat saya pak, ingat pak, ingat. Dia tuh ulang-ulang kata itu, ingat saya, ini nomor telepon saya. Dia udah tulis di kertas. Saking niatnya udah ditulis sebelum saya masuk mobil, kan udah ditulis dia dari tadi bawa mobil kok. Udah disiapin tuh kertas, Pak ini nomor telepon saya pak. Saya rasa seperti Yesus di kayu salib. Ketika penjahatnya bilang ingat aku sebelum masuk Firdaus. Saya terganggu loh hari itu, karena saya kenal sama ibu tuh udah lama. Munafik. Tanya sama mbak di rumah, yang udah berkali-kali dikasih tahu juga nggak mudang-mudang. Hari Senin ya, ini ntar hari Senin besok sih nggak masuk hitungan lah. Hari Senin, saya baru pulang nih hari Senin soalnya. Biasanya kalau habis pelayanan panjang gitu hari Minggu ya, kan capek ya. Hari Senin tuh hari liburnya saya lah. Saya mulai hari biasanya siang. Saya biasanya sleep in day itu hari Senin. Kadang-kadang baru bangun jam 8, bangun jam 9. Kadang-kadang istri saya lagi nggak ada di rumah, dia nganter anak saya, terus dia pergi ke gym. Jadi dia lagi di rumah tuh jam-jam segitu. Ada tukang sayur, udah dikasih tahu tuh mbaknya jangan ketok-ketok pintu kamar saya lagi tidur. Uang belanja mas. Coba. Itu rasanya coba, lagi enak-enak tidur, lagi deep sleep. Dibangunin, susah tidur lagi coba. Waktu saya buka pintu apakah saya marah-marah? Kurang ajar kamu, gara-gara sayur, jangan beli sayur lagi selama-lamanya. Wah saya ngomong gitu, enggak. Ada apa sih mbak? Oh ya gak boleh ketok pintu, ya maaf. 23 tahun loh kerja di sini. Itu satu-satunya mbak yang berani marah sama saya. Dulu anak-anak waktu masih kecil-kecil, kalau saya bawa mereka pergi-pergi, dan gak pulang-pulang hari sekolah ya, wah saya ditelepon sama dia. Dia protektif sama anak-anak soalnya. Kalau telepon tuh gini, posisi di mana? Begitu. Gak ada nanya basa-basi, posisi di mana? Gitu kalau ngomong. Ada apa sih mbak? Itu anak gak tidur siang, dua-duanya. Besok sekolah, dibawa-bawa sampai malam, cerk ditaruh teleponnya, ayo. Ini orang kok. Tapi saya tersenyum, karena saya tahu dia sayang sama tuh anak-anak. Sampai di rumah, itu anak udah ketiduran di belakang. Badannya besar. Dia angkat satu di tangan kanan, dia angkat satu di tangan kiri. Sambil jalan tuh sambil ngedumel. Anak-anak dibawa-bawa aja. Lah anak-anak gua juga. Gimana sih? Terserah aku dong anak-anakku kok. Saya sangat mengasihi dia. Anak saya waktu berapa tahun lalu pergi berangkat ke luar negeri. Nangis-nangisan sama dia. Itu udah kayak keluarga dia bagi saya. Tanya sama dia. Sehari-hari itu saya seperti apa sih? Gak bisa validasi saya di sini, gak bisa. Terlalu banyak orang yang ada tumbuhan rindang di depannya. Hati-hati itu kecenderungan dosa loh. Kita jangan punya kepribadian yang dualisme. Ya, sama di depan, sama di belakang. Itu artinya wholeness. Itu artinya integritas. Itu artinya adalah kekudusan. Itu kekudusan. Wholeness jadi satu. Ya, yang kedua, manusia jadi ketakutan sama Tuhan. Manusia berpikir Tuhan berseberangan sama mereka. Kejadian 3 ayat 8 mengatakan begini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya, dalam taman. Kalau kita terusin di ayat 9, Tuhan mengatakan begini, di manakah engkau? Tuhan tidak pernah berseberangan sama kita. Jangan sampai kita berpikir bahwa takut sama Tuhan berarti ketakutan sama Tuhan. Bukan. Takut sama Tuhan artinya reverent, hormat sama Tuhan. Dari sejak awal manusia jatuh, Tuhan yang kejar manusia. Tuhan yang gak pernah berpaling dari manusia. Tuhan selalu memandang manusia. Kan hubungannya saling paling gitu kan. Saling menatap gitu. Manusianya yang membalikkan badan dan pergi dari Tuhan. Tuhan gak pernah membalikkan badannya. Satu-satunya ketika dia memalingkan wajahnya adalah ketika Yesus mati di kayu salib. Karena dia harus mengalami fase kematian yang pertama, dipisahkan dari hadirat Bapa. Makanya dia teriak, why have you forsaken me? Itu dia lewati supaya kita diteguhkan sampai hari ini. Sampai kapanpun hadirat Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Itu kasih karunia. Jangan mempermainkan kasih karunia. Tuhan kejar kita. Tuhan gak pernah berseberangan sama kita. Tuhan tanya, di manakah engkau? Itu sebabnya kalau lagi dalam posisi yang jatuh dan lain sebagainya, lari ke Tuhan. Jangan rasa terintimidasi. Justru makin lari ke Tuhan, makin gak mau buat dosa.
Takut sama Tuhan bukan ketakutan sama Tuhan. Yang ketiga, manusia akhirnya jadi saling menyalahkan. Kejadian 3 ayat 12 dan 13 mengatakan begini. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memberdayakan aku, maka aku makan. Saling menyalahkan, blaming games, seperti biasa. Di mana-mana kita akan salahkan Tuhan, salahkan diri sendiri, salahkan orang lain. Dan itu terjadi kecenderungan-kecenderungan sampai hari ini. Ingat, kalau kita mengerti prinsip ini, kita akan stop lakukan ini. Itu sebabnya banyak orang akhirnya berselisih di dalam sebuah hubungan, karena saling menyalahkan. Karena mempunyai prinsip begini, saya harus mendapatkan keinginan saya, kamu harus jadi orang yang tepat bagi saya. Dituntut akhirnya. Gak ada, orang yang tepat bagi itu tuh gak ada. Hanya ada Tuhan yang tepat bagi, gak ada. Tuhan bisa menjadikan orang itu tepat bagi kita, itu pun gak bisa menjawab, kita punya kebutuhan dari A sampai Z, gak bisa. Istri saya gak bisa menjawab kebutuhan saya dari A sampai Z, gak bisa. Gak ada orang yang bisa menjawab kebutuhan kita dari A sampai Z kecuali Tuhan. Itu sebabnya masuk ke dalam sebuah hubungan karena ada kecenderungan dosa seperti begini, paradigma kita harus diubah. Saya ketika masuk ke dalam sebuah hubungan, kalau saya belum menikah, saya harus mempersiapkan diri saya untuk menjadi orang yang tepat bagi pasangan saya. Bukan menuntut dia jadi orang yang tepat. Bayangin kalau suami istri bangun pagi, saya mau jadi orang yang tepat bagi istri saya mau jadi orang yang tepat bagi suami saya. Luar biasa. Kalau saya belum menikah, saya harus mempersiapkan diri saya, kehidupan saya, bahkan tubuh saya, buat orang yang nanti akan menikah dengan saya. Saya harus jadi orang yang tepat bagi dia. Berarti apa? Mulai dari sekarang, saya harus jaga kekudusan. Bukan jaga kekudusan ketika nanti saya baru-baru pacaran, bukan. Dari sekarang. Saya harus menjadi orang yang tepat. Saya harus mempersiapkan diri saya. Makanya banyak orang kejar event, gak suka sama persiapan. Banyak orang bilang apa? Saya mau konselingnya seminggu aja Pak, karena minggu depan udah mau nikah. Buset. Konseling Pak, boleh. Nikahnya kapan? 6 bulan lagi, gak mau. Kapan nikahnya? 3 bulan lagi. Yang paling parah, kapan? Minggu depan. Waduh. Yang dikejar eventnya, ingat ya, sebuah janji tidak akan pernah menggantikan yang namanya persiapan. Janji nikah di depan sini. Ya, banyak orang berpikir gini, saya yang penting janji nanti Pak di depan sini, depan altar. Itu udah pasti akan memvalidasi semuanya, gak bisa. Gak ada persiapan akan hancur. Makanya ketika satu pasangan datang kepada saya bilang ini, Pak minta di konseling, ini udah lama ya, tahun 2014. Pak, Kak minta konseling Kak, pranikah. Saya udah males jawabin dia. Aduh ini lagi, tiba-tiba ngomong apa? 1,5 tahun lagi Kak baru nikahnya. Hah? Kok kamu punya paradigma gitu kan baru dengar khotbahnya Kakak? Tahu nggak? Mereka datang ya setiap hari Rabu, jam 7.30 malam ke rumah saya. Habis kerja. Selama 1,5 tahun ya, bertengkar di depan saya. Dan mereka katakan apa? Kalau sampai kita harus putus, kita putus Kak. Mereka mempersiapkan dirinya. Dan mereka mengatakan apa? Kita nggak mau saling menyalahkan, kita harus persiapkan diri sendiri. Saya harus jadi orang yang tepat bagi dia. Luar biasa. Saya nggak pernah nangis datang ke sebuah wedding, upacara pernikahan. Udah terlalu banyak upacara pernikahan saya datangin. Saya nangis cuma waktu saya datang ke pernikahan mereka, karena saya melihat sendiri keteguhan hati mereka. Mereka bilang apa dari awal? Mereka punya prinsip begini, lucu. Dan saya, bagi saya itu memberkati banget. Dia bilang gini, Kak kita selama pacaran nggak mau pegangan tangan. Ih hebat banget. Emang kenapa? Pegangan tangan nggak dosa loh. Iya Kak, tapi kan kalau habis pegangan tangan seperti ada listriknya gitu Kak. Habis pegangan tangan pengen lebih deket. Listrik makin keras tegangannya, habis itu pengen ciuman. Tegangan makin tinggi lagi Kak, oh bisa berkelanjutan sampai kemana-mana. Jadi kami cuma berkomitmen pegangan tangan kalau lagi nyebrang. Setelah itu gak mau Kak. Jadi mereka mengecup bibirnya, saling berciuman. Pertama kali itu di depan altar, nangis saya. Karena saya lihat prosesnya begitu luar biasa. Bulan lalu saya ketemu mereka sudah dikaruniai 2 orang anak. Gimana kabarnya? Luar biasa Kak, kami happy banget. Karena bertumbuh menjadi orang yang tidak blaming games. Selalu menjadi orang yang mau mempersiapkan diri bagi orang lain. Yang terakhir, ingat kita punya kecenderungan identitas kita dirusak sama iblis. Itu sebabnya banyak orang tidak percaya diri, banyak orang akhirnya merasa dirinya tidak layak dan lain sebagainya. Ini kebenaran firman Tuhan, Kejadian pasal yang kelima, ayat yang pertama mengatakan begini. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Perhatikan ayat yang kedua. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan, perhatikan kalimat ini, memberikan nama manusia kepada siapa? Mereka. Manusia itu artinya human being. Kepada mereka, pada waktu mereka diciptakan. Jadi waktu manusia pertama kali diciptakan, dua-duanya diberikan nama apa? Nggak ada yang diberikan nama Adam, ini Hawa enggak. Diberikan namanya manusia, humankind. Dua-duanya namanya Adam. Adam laki-laki, artinya ya bahasa aslinya, Adam laki-laki, Adam perempuan. Itu pada awalnya. Lah siapa yang kasih nama Hawa habis itu?
Ya, sebelum kejatuhan. Sebelum kejatuhan. Kalau pria itu, kalau kita pelajari lebih dalam lagi, pria itu dibentuk dari sesuatu yang tadinya tidak ada. Wanita itu bukan dibentuk dari sesuatu yang tidak ada, dibangun dari atas pria. Itu sebabnya, ya, di Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-23 mengatakan begini. Berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki, sepadan. Ini katanya laki-laki loh. Berkatalah manusia itu, berkatalah pria itu maksudnya. Prianya mengatakan bahwa, ya kami sepadan. Itu sebabnya Kejadian 2 ayat 18, aku akan memberikan penolong bagimu yang sepadan. Perhatikan setelah dosa terjadi. Pria mendowngrade wanita. Coba lihat Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Hawa artinya syafah. Syafah artinya tugas kamu hanya mengandung aja. Itu sebabnya dikatakan sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Di downgrade sama pria. Di label. Itu sebabnya kecenderungan dosa sampai hari ini, iblis akan terus kasih tahu kita. Kita nggak layak, nggak bisa, dan seterusnya. Terjadilah pergerakan emansipasi wanita. Gara-gara ayat ini. Di downgrade sama yang kasih label siapa? Pria, suaminya sendiri. Udah tugas kamu udah nggak sepadan, kamu tugasnya hamil aja udah sana. Syafah. Padahal tadinya dia bilang apa? Kamu adalah tulang dari tulangku. Bone of my bones. Hati-hati dengan label-labelan, hati-hati dengan menghakimi. Di perjanjian baru dikatakan, wow, bahasa aslinya itu adalah celakalah kamu. Atau lebih tepatnya kalau literal translation adalah mati saja kamu. Dikatakan oleh Yesus sendiri kepada orang Farisi. Ada beban yang tak terpikul ketika engkau lakukan itu kepada orang lain. Beban yang tak terpikul apa? Ketika engkau menghakimi orang lain. Benci dosanya, jangan benci orangnya. Kita udah biasa di label, saya udah biasa di label-label juga. Yang terakhir yang paling parah, saya pernah di label awal tahun 2000, berdiri di depan, di pinggir jalan sama teman saya, habis selesai kelompok sel, udah lama sih ya kejadiannya. Jam 11 malam gak ada taksi yang mau stop. Karena serem kali ngeliatin saya ya. Saya berdiri sama teman saya orang Ambon. Kita lagi ngomongin firman Tuhan, taksi begini. Mau stop mah, cuma liatin dong, jalan. Gak ada yang mau stop, sampai kita balik ke rumahnya. Anterin pulang dong. Kenapa udah gak ada taksi ya? Gak ada yang mau stop, gak ada yang mau berhenti taksinya. Pada ketakutan, dulu belum ada aplikasi. Saya pernah dipikir The Rock ayo di atasnya Candi Borobudur. Waduh. Lagi jalan sama teman saya orang bule. Teman saya ini sahabat saya orang bule. Kita udah berkali-kali kemana-mana kan ke mana Bali lah. Bosen lah kita ke Borobudur yuk gitu. Jadi dia kalau sini saya berduaan jalan-jalan sama dia. Ke Borobudur lagi jalan berdua tiba-tiba ada 5 anak SD di depan saya. Tiba-tiba mereka ngomong satu sama yang lain. Iki The Rock loh. Sebelum saya bilang bukan, dia udah bilang ayo minta can I take a picture. Saya kasihan. Ya udahlah take a picture ya. Picture ya. Saya pikir cuma sebentar, cuma 5 anak. Tiba-tiba itu di belakangnya ada lebih banyak lagi telepon-telepon mbak-mbak di bawah. Tiba-tiba di depan saya ada 100 orang ngantri mau foto. Bayangin coba. Termasuk satpamnya. Teman saya yang bule kan ngomong sama saya, what's going on? Dia kan gak ngerti. Saya bilang, saya dipikir The Rock. Dia bilang, that's so cool katanya. So cool apaan sih? Teman saya lagi ngomong sama saya, itu anak-anak kan ngeliatin, wih itu temannya The Rock itu, dimintain foto juga. Oh teman saya senangnya minta ampun. Don't stop this katanya. I like this katanya. Dia rasa jadi orang top. Saya pusing lama-lama kan itu orang makin banyak saya samperin tuh satpamnya. Mas tempat jalan keluar lewat mana mas? Satpamnya bingung. Loh bukan The Rock tuh. Bukan orang Jakarta juga. Mana sih? Yang terakhir lebih parah ini terakhir ya sebagai penutup. Saya nganterin baju saya sih sebenarnya. Mau dipermak gitu. Saya dibilangin sama istri, kamu bawa ke Encinci itu di mall dekat rumah tuh. Saya ke sana. Bu, tante, saya panggil tante, ini dari istri saya katanya suruh bawa ke sini. Oh, iya, Bu Gebi ya, iya, istri yang suaminya pendeta itu ya. Oh, iya. Ya, taruh aja di sini ya. Ya, makasih ya tante, saya pulang. Terus minggu depannya istri saya ngambil. Oh iya, waktu itu dianterin sama supirnya ke sini. Loh tante, itu ya suami saya. Oh, itu suaminya tuh, ya mohon maaf ya. Dipikir supir, dipikir The Rock, dipikir penjahat, ayo. Segala macam deh. Sampai saya bilang segitunya, sampai aku gak layak nikahin kamu ya sayang. Pikir supir loh aku. Seserem itu aku ya. Manusia di label-label lah, manusia dihakimi ya. Hati-hati dengan hal seperti itu kecenderungan dosa. Kita udah belajar hari ini tentang akar dosa. Dan hati-hati kalau ada kecenderungan dalam hidup kita. Karena kita sudah dimerdekakan, posisi kita sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.